Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ونبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Agung Darussalam Purbalingga, yang kami hormati pula segenap hadirin hadirat dan seluruh jemaah salat Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kemerdekaan, memberikan kita nikmat kebebasan, tidak lagi merasakan getirnya dijajah oleh bangsa lain, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mendapatkan kesehatan, kesempatan untuk mencari bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, seharusnya pada malam hari ini yang mengisi adalah beliau Ustadz Roni Eko. Namun dikarenakan adanya uzur yang beliau dapatkan, beliau meminta kami untuk menggantikan beliau mengisi kajian rutin beliau di masjid yang penuh berkah ini. Dan kami pun menyanggupi, mudah-mudahan materi yang telah kami sampaikan sesuai dengan keadaan kita saat ini, yaitu menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah menjadi manusia merdeka lahir batin. Menjadi manusia merdeka lahir batin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya. Sehingga dengan nikmat merdeka itu kita bisa salat dengan bebasnya, kita bisa bekerja mencari nafkah dengan begitu enaknya, kita bisa melakukan apapun sebagai hak seorang warga dengan segitu nikmatnya. Tidak lagi kita merasakan apa yang dirasakan oleh mbah-mbah kita dulu, yang mana mereka harus mengolah tanah mereka sendiri, hasil dari olahan mereka harus diberikan kepada bangsa lain. Belum lagi keadaan mereka yang tak pernah dibayar di masa penjajahan di masa penjajahan Jepang. Setiap pagi harus keluar rumah menghadap timur, bungkuk seperti ruku untuk memberi penghormatan kepada kaisar Jepang yang diyakini sebagai titisan dewa matahari. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang kalau kita rasakan sangat-sangat tidak enak. Dan alhamdulillah kita tidak mendapatkan itu semuanya. Dan sebagaimana kewajiban seorang muslim
Apabila seorang mendapatkan nikmat, maka kewajibannya adalah bersyukur. Sehingga kita sebagai muslim hendaknya mensyukuri nikmat kemerdekaan ini untuk kebaikan. Karena syukur itu adalah memanfaatkan kenikmatan yang diberikan untuk kebaikan. Itu yang namanya syukur. Kalau memanfaatkan nikmat untuk keburukan, itu namanya kufur. Sehingga hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita nikmati kemerdekaan ini dengan kebaikan. Dan jangan sampai kita jadikan hari kemerdekaan kita diwarnai dengan kekufuran, hal-hal yang tidak Allah ridhai. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bila kita berbicara tentang kemerdekaan, sebenarnya kemerdekaan itu mencakup dua hal. Kemerdekaan itu mencakup dua bentuk. Yang pertama, merdeka secara fisik. Yang kedua, merdeka secara batin atau lahir. Merdeka itu merdeka lahir dan merdeka batin. Dan terkait dengan kemerdekaan secara lahiriah, agama kita Islam adalah agama yang sangat mendorong umatnya untuk banyak melakukan pembebasan terhadap budak, memerdekakan budak. Di antara dalilnya atau buktinya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man a'taqa raqabatan muslimah, a'taqa Allahu bi kulli 'adwin minhu finnar, hatta farajahu bi farajih." Siapa yang membebaskan budak muslim, maka Allah akan bebaskan dari setiap anggota tubuhnya dari api, dari api neraka. Ini dengan adanya pahala seperti ini, secara tersirat kita dimotivasi untuk menyebarkan kemerdekaan, dalam arti memerdekakan para budak. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ayyum mamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman kana fi fikakahu minan nar." Siapa yang memerdekakan seorang muslim, yarhamukallah. Siapa yang memerdekakan seorang muslim, maka dia akan menjadi pembebasnya dari api neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini juga mengandung motivasi supaya kita, seorang muslim itu memiliki karakter menyebar kemerdekaan. Dari sisi melakukan penjajahan, dari sisi perbuatan penjajahan, dan hakikatnya menjajah itu adalah berbuat zalim kepada orang lain. Menjajah itu hakikatnya berbuat zalim kepada orang lain. Dan agama kita, agama Islam, itu sangat melarang perbuatan zalim, entah kepada sesama muslim sendiri, bahkan sampai kepada orang-orang kafir. Kita tidak boleh menzalimi mereka. Bahkan tidak hanya manusia, binatang pun juga tidak diperbolehkan bagi kita untuk menzaliminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Muslim pernah bersabda, "Ittaqul zulma." Hati-hati dari kezaliman. Ittaqul zulma. Hati-hati dari kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Itu kezaliman akan menjadikan seseorang di hari kiamat itu akan semakin sengsara.
hari kiamatnya sendiri sudah menyengsarakan, ditambah dengan kezaliman-kezaliman yang sudah pernah dia lakukan di dunia, kesengsaraan di akhirat, di hari kiamat akan bertambah berat. Maka Rasulullah mengatakan, jauhilah kezaliman, ittaqul dzulma, hati-hati dari berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membela orang yang dizalimi. Allah taala membela orang yang dizalimi dengan bentuk mengabulkan doa-doa orang yang terzalimi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu laisa bainaha ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dari doa-doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari doa-doanya orang yang terzalimi. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya doa-doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa orang terzalimi itu pasti diijabahi. Dan ini merupakan bentuk pembelaan Allah taala dari orang-orang yang dizalimi. Begitu pula di dalam hadis ini juga terkandung larangan untuk tidak berbuat zalim kepada orang yang lainnya. Jadi poin yang pertama, hadis rahimahullah rahimakumullah, agama kita, agama Islam adalah agama yang mendukung secara penuh kemerdekaan. Dimulai dari motivasi untuk memerdekakan budak dan juga adanya larangan untuk berbuat zalim kepada orang lainnya. Semakin bagus iman seseorang, semakin mudah dia memerdekakan orang lain dari kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah dia yang paling baik akhlaknya. Bagaimana mungkin seseorang itu akan baik akhlaknya kalau orang lain tidak mendapatkan keamanan dari kezaliman tangan atau lisan? Maka sekali lagi, seorang mukmin semakin kuat imannya, semakin dia mampu memerdekakan orang lain dari keburukan tangan dan lisannya. Baik. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, selain kemerdekaan lahiriah, kezaliman tidak ada, budak-budak dibebaskan, tidak ada lagi hak-hak orang lain yang terinjak-injak di bawah kaki seseorang, ya, sebagaimana dulu Belanda, Jepang dan penjajah-penjajah yang datang ke negeri kita tercinta yang sudah menzalimi ya, kakek moyang kita selama ratusan tahun, yang mudah-mudahan para penjajah, mudah-mudahan para pahlawan Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan kebaikan. Semoga para pahlawan muslim mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir selama Indonesia ini ada di atas bumi. Allahumma amin. Selain kemerdekaan lahiriah yang perlu kita syukuri dengan tetap menjaga salat, berpuasa di bulan Ramadan, melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, di sana ada kemerdekaan bentuk kedua, yaitu kemerdekaan batin. Selain ada kemerdekaan lahir, juga ada kemerdekaan batin. Dan kemerdekaan batin ini mencakup yang pertama, merdeka dari kesyirikan. Dua, merdeka dari kebid'ahan. Tiga, merdeka dari kemaksiatan. Sekali lagi, merdeka batin itu apabila kita
merdeka dari 3 hal. Yang pertama, merdeka dari kesyirikan. Kedua, merdeka dari kebid'ahan. Yang ketiga, merdeka dari kemaksiatan. Yang pertama, merdeka dari kesyirikan. Merdeka dari kesyirikan ini adalah merdeka yang paling utama di kehidupan dunia. Sehingga seseorang itu apabila sudah merdeka dari kesyirikan, hatinya itu tidak takut secara ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seseorang yang merdeka batinnya tidak akan bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seseorang yang merdeka secara batin, dia tidak akan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Namun meskipun kita sekarang sudah masuk ke 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sayangnya merdeka batin masih ada, masih belum kita raih secara penuh. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang mereka itu masih takut dengan selain Allah, masih takut dengan selain Allah. Banyak dari orang yang menisbatkan diri kepada Muslim atau Islam dengan mudahnya meninggalkan sholat. Padahal sebagai seorang Muslim, dia sudah berkali-kali mendengarkan nasihat, ancaman, dan juga motivasi untuk beramal sehingga meraih surga. Masih saja dia merasa takut dengan selain Allah. Masih ada yang merasa takut dengan pohon keramat, batu, hewan yang dikeramatkan, atau hal-hal yang lainnya yang dia anggap bisa menimpakan bala atau musibah. Banyak orang yang mengaku Islam tapi datang ke dukun atau tukang santet. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatu 40 lailah." Siapa yang mendatangi paranormal lalu dia bertanya kepadanya, salatnya itu tidak akan diterima selama 40 tahun. Banyak orang yang mengaku Islam padahal sudah merdeka secara lahiriah masih lebih takut dengan kesialan-kesialan karena tidak memberi sajen, berprasangka mendapat sial karena menabrak seekor kucing, atau melihat bertemu ular di jalan, kemudian merasa sial kalau ketiban cecak, kejatuhan cicak, atau hal-hal mistis lainnya. Ini belum merdeka, belum merdeka batinnya. Masih hatinya itu banyak yang menggantungkan harapan kepada selain Allah, berharap kepada sebilah kertas, batu akik, dan lain sebagainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu orang-orang atau bentuk kemerdekaan batinnya dari sisi belum merdeka dari kesyirikan. Yang kedua, merdeka batinnya yang kedua adalah merdeka dari kebid'ahan. Merdeka dari kebid'ahan. Ingat, kita beragama itu dengan dalil. Agama kita adalah agama dalil. Pada asalnya seluruh ibadah dalam Islam itu adalah tidak diperbolehkan. Pada asalnya ibadah di dalam agama Islam itu
tidak diperbolehkan. Namun manakala ada dalil yang memerintahkan ibadah, maka ibadah itu jadi masyru'ah atau disyariatkan. Inilah kaidah yang disebutkan oleh para ulama usuliyun, ya, para ulama usul. Mereka mengatakan al-aslu fil ibadah al-haram. Hukum ibadah adalah haram. Kemudian dalil atau kaidah ini diteruskan dengan kaidah lanjutan, yaitu illa an ya'tiyad dalil yusrifu an at-tahrim, kecuali adanya dalil yang membelokkan hukum ibadah yang asalnya terlarang jadi diperbolehkan atau disunahkan atau bahkan diwajibkan. Maka dari itu kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, ya, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, lafadznya setelahnya adalah laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami. Berarti kan kalau amalan itu tidak ada perintahnya, fahuwa raddun, amalan itu tertolak, ya. Karena Rasulullah mengatakan laisa alaihi amruna. Berarti kan kata kuncinya pada amruna, wujudnya amruna, adanya perintah. Ini dalil kaidah hukum ibadah itu adalah haram. Namun sayangnya seiring zaman, dimulai dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terputusnya wahyu, yaitu tidak ada wahyu yang turun lagi ke dunia karena sudah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah tuntas dalam melakukan tugasnya. Namun manusia muslim, ya, pengikut beliau, ya, sedikit dari mereka atau mungkin banyak dari antara mereka yang kemudian berbelok. Musailamah al-Kadzdzab, ya, orang-orang Irak, ya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya, kemudian langsung muncul, ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setelah Rasulullah wafat, ya, akan ada zaman di mana banyak sekali fitnah, ya, agama ditinggalkan, ya. Dan masya Allah sampai sekarang pun masih berlaku hal tersebut. Kebid'ahan terjadi. Munculnya hadis-hadis yang palsu, munculnya nabi-nabi palsu, ya, dan lain sebagainya. Baik. Merdeka kedua adalah merdeka dari kebid'ahan. Ya. Selama seseorang itu melakukan kebid'ahan, dia itu sehakikatnya masih terbelenggu dengan ajakan syaitan. Karena syaitan itu apabila sudah putus harapan dari mengajak manusia ke kesyirikan, akan turun level, mengajak kepada kebid'ahan. Kalau ternyata aman, turun level ke mengajak kepada kemaksiatan. Poin yang ketiga, merdeka batiniah ketiga adalah merdeka dari kemaksiatan, ya, merdeka dari kemaksiatan. Dan merdeka dari kemaksiatan ini yang dijelaskan dan dibicarakan oleh para ulama kita dalam cabang ilmu tazkiyatun nufus, kesucian jiwa. Di antara ulama yang membicarakan merdeka batin dari kemaksiatan adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Manakala beliau membagi keadaan hati itu menjadi tiga: hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Kemudian karena waktu yang terbatas, kita akan bacakan atau kita akan sebutkan apa yang disampaikan di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, tanda-tanda sakitnya hati, tanda-tanda sakitnya hati. Dan ini adalah keadaan hati di mana seseorang itu belum merdeka batiniah dari kemaksiatan.
Disebutkan di dalam kitab tersebut, di antara tanda sakitnya hati adalah seseorang itu tidak mampu mengenal Allah. Seseorang itu tidak mampu mengenal Allah, tidak mampu mencintai Allah, tidak ada rasa ingin bertemu dengan Allah atau rindu, tidak mampu atau tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah efek dari syahwat. Ya, ini adalah efek dari syahwat. Ya. Dan subhanallah, karena jauhnya seseorang dari syahwat, seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti syahwatnya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang dia ikuti itu, yakni syahwat, sebagai ilah, sebagai Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 43, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak memperhatikan, melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Masya Allah. Ya, saking besarnya efek mengikuti syahwat. Dan orang yang demikian, yang jauh dari Allah, tak mau mencintai Allah, tak ada rasa rindu kepada Allah, tak lagi mengenal Allah, keadaannya itu di dunia hanya makan, minum, berkembang biak. Yang keadaannya dikatakan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 12, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulun an'am. Mereka itu menikmati kehidupan dunia, mereka itu makan kama ta'kulun an'am, seperti makannya hewan. Yakni kalau hewan kan enggak sholat, hewan itu mengumbar hawa nafsunya tanpa ada pernikahan, bebas makannya. Proses seperti itu. Hanya saja hewannya pakai baju gitu kan, atau dengan hiasan-hiasan lainnya. Bedanya kita dengan hewan dan binatang itu ada pada ittiba'us syariah. Bedanya kita manusia dengan hewan ada pada bagaimana kita mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bedanya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surat Muhammad ayat 12. Di antara tanda yang lainnya, tanda hati seseorang sedang sakit, ya, Masya Allah, dia itu tidak merasa luka di dalam hatinya. Dia tidak merasa ada luka di dalam hati karena kemaksiatan. Kemaksiatan itu kan sebetulnya membuat hati kita terluka. Ya, tidak lagi merasa enak baca Quran, tidak lagi merasa rugi kalau tidak sholat malam, tidak lagi merasa kalau nggak hafal Quran atau murojaah hafalan kita jadi rugi, tidak lagi merasa terluput dari kebaikan-kebaikan. Itu kan sudah mati rasa. Dan ini keadaan yang disebutkan dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq. Keadaan orang yang demikian tidak lagi merasa efek buruk dari maksiat di dalam hatinya, itu persis seperti mayit. Dimana kalau mayit, jasad, entah dicubit, dilukai, dipukul, itu nggak akan respon, karena mereka juga tidak akan merasa, karena nggak lagi merespon, merasakan sakit. Begitu pula hati kita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau hati kita sudah terlalu sakit, hati kita masih mengikuti jajahan hawa nafsu, melakukan kemaksiatan, hati kita akan demikian. Nah, sebaliknya orang yang hatinya sehat, manakala dia berbuat kemaksiatan, dia akan selalu dan segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza fa'alu fahishatan." Jika mereka melakukan sebuah kemaksiatan,
Au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa yang mereka lakukan, dzakarullaha, mereka akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan langsung mengingat keagungan Allah, mengingat rahmat dari Allah yang telah dia dapatkan, mengingat nikmat-nikmat yang telah dia rasakan. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia sadar, mereka sadar dengan dosanya itu pasti dia akan celaka, dan mereka akan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, manakala hati kita sudah mati, seseorang itu tidak akan merasa dirinya itu bodoh dari agama. Manakala hati seseorang sudah terlalu parah dijajah oleh hawa nafsu, dia akan merasa tidak butuh lagi ilmu agama. Masya Allah. Buktinya apa? Buktinya masih adanya kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Sebagian ulama mengatakan ma'asallaha bidzanbin aqbah minal jahli. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala dimaksiati oleh hamba dengan sebuah dosa berupa atau lebih buruk dari dosa kebodohan. Maka di dalam ayat kan kita disebutkan, ya, orang yang melakukan dosa itu apa? Melakukan dosanya dengan jahlun bil jahalah, dengan kebodohan. Ulama tafsir menyebutkan maksud dari jahalah itu bukan hanya orang-orang yang nggak pernah ngaji melakukan dosa, bukan. Tapi maknanya manakala seorang hamba meskipun sudah punya ilmu kok melakukan apa yang sudah dipelajari atau melakukan sebuah maksiat, ya, maka kita hukumi orang tersebut orang jahil, melakukan kebodohan. Ya. Baik, ini yang ketiga. Ya, tanda seorang yang hatinya dijajah dengan hawa nafsu, dia tidak lagi merasa butuh dengan ilmu agama. Yang keempat, ya, manakala seseorang hatinya dijajah atau tidak memiliki kemerdekaan batin, adalah dia akan tidak senang, ya, dia tidak akan senang dengan ghidha'ur ruh an-nafi'ah, aghdiya'ur ruh an-nafi'ah, makanan-makanan hati yang bermanfaat. Seorang yang hatinya belum merdeka secara batiniah, dia akan merasa bosan, tidak mau mengkonsumsi makanan-makanan hati yang bermanfaat. Tapi kalau dihadapkan dengan racun-racun hati, dia akan segera mengkonsumsinya. Apa itu makanan bermanfaat atau aghdiyah ar-ruh? Al-Quran yang paling utama. Ya. Hidangan bagi ruh, makanan bagi ruh yang paling lezat harusnya, yang paling enak harusnya adalah Al-Quran. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan berupa Al-Quran yang di dalam Al-Quran itu ada syifa, ada obat, dan rahmah lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bagaimana karakter seorang mukmin. Bagaimana karakter seorang mukmin, yaitu manakala Allah turunkan Al-Quran, kalau orang mukmin akan memandang Al-Quran sebagai dua hal. Yang pertama sebagai syifa, obat. Yang kedua sebagai rahmat. Sementara orang yang hatinya masih dijajah dengan hawa nafsu akan memandang Al-Quran dengan dua hal juga. Satu, sebagai racun, tidak pernah membacanya, apalagi memahaminya. Kalau ada ayat-ayat dibacakan, padahal kata Allah fastami'u lahu, tapi dia tidak mau mendengarkannya,
dia memandang Al-Quran itu sebagai beban. Atau yang kedua, dia akan memandang Al-Quran sebagai musibah, bukan rahmat. Lah apa kayak Al-Quran? Kayak orang oleh, kayak orang oleh, kayak orang oleh. Ini kan musibah. Respon badannya, respon otaknya, respon pikirannya, respon mindsetnya terhadap Al-Quran, memandang Al-Quran itu sebagai musibah. Padahal bagi seorang mukmin, Al-Quran itu entah syifa, obat bagi hati, atau yang kedua sebagai rahmat. Kalau sudah menjadi rahmat, otomatis kita harus berbahagia dengannya. Ya. Al-Quran adalah rahmat yang harus kita syukuri dan kita berbahagia dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan terakhir, hati yang merdeka dari hawa nafsu, dia tidak akan merespon keadaan dunia dengan berbeda. Dalam artian, manakala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, yakin ini adalah datang dari Allah. Manakala datang musibah, dia akan bersabar, tenang, dan meyakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala juga. Manakala seorang mukmin hatinya merdeka dari hawa nafsu, menjauhi syahwat, dia akan menjadikan semua keadaan hidupnya di dunia menjadi ladang pahala. Manakala mendapatkan nikmat, dia berpahala karena bersyukur. Manakala mendapatkan musibah, dia akan mendapat pahala dengan cara bersabar. Ajaban di amril mukmin, sungguh ajib orang mukmin. Ya. Semua keadaannya baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Jika mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur, itu lebih baik baginya. Wa idza asabathu dharra'u fasabara fahuwa khairul lah. Fakana khairul lah. Dan jika mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Baik, ini materi yang bisa kami